Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aang telah berkenan hadir di ruang terhormat. Ruangan yang menginspirasi, memotivasi kita semua. Dan kita harapkan akan terekam apa seluruh yang kita dialogkan, kita perbincangkan. Sehingga satu lagi, di samping terhormat, ruangan ini menjadi ruangan keramat, Mas. Oh, gimana tuh? Kenapa keramat? Karena seluruh apa yang akan kita dialogkan terekam, dilihat, bahkan diserap oleh ribuan mungkin, bahkan mungkin jutaan orang-orang yang akan menyaksikan podcast Turi. Ya. Selamat datang di podcast Turi. Ya, terima kasih. Mas Aang cerita-cerita bahwa menjadi penggerak untuk tur Eropa tentu bukan kemarin sore memulainya. Dari tahun berapa memulai, Mas? Saya mulai mengerjakan untuk paket-paket ke Eropa, khususnya Muslim Tour. Jadi pada saat awal saya memang bergabung di dunia travel, memang diminta untuk mengelola istilahnya, mengembangkan Muslim Tour. Itu di tahun 2013, karena memang pada saat itu market dari Muslim Tour di seluruh dunia itu sedang mulai besar gitu marketnya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri untuk penyedia provider land arrangement Muslim ini di Eropa itu masih sangat sedikit, masih sangat terbatas. Jadi kesulitan dari travel agent kita menemukan tour operator yang bisa memprovide halal tour seperti itu. Nah, akhirnya di 2013 ini itu saya mulai diminta fokus untuk mengembangkan Muslim Tour ini. Jadi di 2013 lah bisa dibilang. Muslim Tour, halal tour gitu ya. Betul. Yang menikmati apakah seluruhnya Muslim atau barangkali ada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim? Yang saya handle selama ini Muslim. Semua Muslim. Ya. Nggak ada pesanan aneh-aneh karena kan ini tujuannya destinasinya Eropa nih. Ya. Kan kesan yang didapatkan pernah ada range aneh-aneh gitu. Alhamdulillah, karena memang dari awal paket ini di brandnya memang Muslim Tour. Jadi yang saya handle selama ini alhamdulillah tidak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi memang mereka di sana fokusnya bagaimana bisa dapat makanan halal selama mereka perjalanan. Kemudian ada alokasi waktu untuk sholat seperti itu. Jadi alhamdulillah saya belum mengalami ada permintaan yang karena memang saya pun istilahnya dunia travel yang saya tahu gitu kan. Kadang ada aja yang minta macam-macam kalau teman-teman cerita gitu kan. Tapi saat misalnya lah pemesanan paketnya adalah Muslim Tour, misalnya tujuannya adalah Eropa Timur, gitu kan, salah satu negara di Eropa Timur. Pas di sana kemudian mereka ngelihat, Mas bisa nggak kalau kita ke situ tuh, kayaknya asik tuh. Pernah mengalami kayak gitu? Alhamdulillah tidak. Nggak juga? Tidak. Yang menyimpang saya itu tidak. Seperti di Belanda gitu kan ada Red District seperti itu. Tidak ada. Alhamdulillah. Padahal mereka ini pesertanya kan macam-macam. Masa sih semua orang dari sekian mungkin ribuan kali ya sudah ya? Ribuan peserta lah ya yang sudah pernah di-arrange perjalanannya. Masa satu nggak ada? Tidak ada. Kok saya sulit mempercayai itu. Makanya alhamdulillah itu rezeki saya ya Pak ya. Paling kalau yang pernah saya iniin itu tidak dalam hal yang macam-macam, tapi memang ada suami istri itu dia mau ke Eropa, dia minta
guide-nya dari Indonesia, jadi bawa dari Indonesia, dan dia pengen si guide ini memang orang yang sudah berpengalaman kalau beli barang-barang yang branded seperti Louis Vuitton kayak gitu, bahkan apa namanya si barang itu dia beli banyak sekali, dia pengen si tour leader ini juga tahu bagaimana mengirimkan barang. Jadi kan barangnya nggak mungkin bareng bersama dia gitu. Jadi hanya itu aja sih untuk shopping barang-barang branded yang paling aneh hanya itu. Iya, jadi alhamdulillah kalau ke arah-arah situ enggak, belum. Ya? Belum ini yang macam-macam. Allah masih selamatkan ya. Alhamdulillah. Mas Aang, ini kan destinasi yang di-arrange itu kan Eropa Timur, Barat, Selatan, Utara. Ya. Emang Mas Aang sudah pernah ke semua negara Eropa itu? Semua mungkin belum. Mostly saya Eropa Barat dan Selatan, Spanyol. Jadi memang beberapa kali ada juga travel agent, karena kan kalau ke Eropa itu kita bayar local gate di sana mahal, biayanya per half day, full day-nya itu mahal. Jadi terkadang hanya dengan tour leader aja. Nah, dan dari si travel agent tersebut itu tidak ada tour leader yang bisa berangkat. Akhirnya mereka meminta saya untuk menjadi tour leader untuk membawa grup. Jadi beberapa kali saya sudah pernah membawa grup. Tapi kalau mostly Eropa Barat. Secara paket sudah semua Eropa Timur, Barat, Utara, Selatan sudah. Betul. Kalau paket, kalau membuat paket ya sudah. Itu memang ada kesulitan tertentu. Kenapa travel itu nggak bisa bikin paket sendiri misalnya gitu? Seperti halnya umroh kan mereka bikin paket sendiri gitu kan. Ini kenapa Eropa ini harus menggunakan provider dalam hal ini yang Mas Aang punya apa namanya United Muslim Tour. Ya. Gitu kan. Kenapa? Gitu. Ya, pertama sebetulnya apa ya? Eropa itu kan kita satu paket itu biasanya bukan mono country ya. Jadi beberapa negara itu bisa kita kunjungi sekaligus dalam paket tersebut. Misalnya ke Eropa 10 hari misalnya. Betul. Dalam 10 hari itu berapa negara gitu maksudnya? Ya, itu bisa sampai 5 sampai 6 negara. Karena satu hari aja ini kita bisa ganti negara gitu kan. Nah, kalau kebanyakan, maksudnya ini beberapa travel agent misalkan yang request paket itu, mereka kadang saya mau paket sekian hari, kemudian saya mau dari Madrid kemudian ke Belanda gitu. Jadi padahal kalau kita lihat itu dari Madrid ke Belanda sangat jauh sekali. Itu dari selatan ke utara gitu ya, Eropa Barat Nah, sementara kita itu kan mesti mengatur jaraknya, kemudian perjalanan dari satu kota ke kota yang lain seperti itu. Kadang kita tidak bisa sepenuhnya semuanya memenuhi apa yang klien minta gitu kan. Ketika yaitu misalkan saya mau dari Madrid kemudian pengen ke Italia misalkan, mau ke Roma, setelah itu ke Belanda, tapi dia punya waktu cuma 8 hari misalkan. Nah, itu kan tidak mungkin. Jadi memang susah gampang sebetulnya. Gampangnya bagi kita yang memang misalkan mau menggunakan teknologi yang ada ya, kita bisa melihat di map misalkan, oh jarak ini memungkinkan atau tidak, kemudian perjalanannya terlalu jauh atau tidak gitu. Nah, kemudian mungkin kesulitan lainnya adalah mungkin bukan dari sisi menyusun paketnya. Kalau itinerary gampang bisa lihat dari produk orang atau bagaimana. Mungkin dari sisi payment gitu, dari pembayaran kita ke Eropa itu biasanya
tidak segampang kalau domestik gitu lah. Ada tahapannya. Betul, betul ada persyaratan gitu kan. Kalau Mas Ang berarti yang di Eropanya lah katakan gitu, itu ada provider khususnya juga. Betul. Kita kerjasama juga di sana dengan land operator di sana yang memang juga sudah ahli, sudah expert lah tentang destinasinya. Di Indonesia travel yang menggunakan Mas Ang dari mungkin kalau travel umroh, haji, kemudian travel umum, gitu ya, umum itu maksudnya ya yang travel wisata lah ya, itu kan baik domestik internasional mungkin ribuan kali ya. Berapa persen dari ribuan itu kira-kira yang sudah pernah menggunakan Mas Ang sebagai provider? Kalau dari ribuan ya mungkin 20 lah sampai 30%. 20 sampai 30%. Ya. Artinya selama ini range yang dibangun atau yang dilakukan oleh Mas Aang sesuai dengan pesanan dari customer itu selalu berjalan baik. Alhamdulillah. Pernah mengalami kendala trouble? Ada, pasti yang namanya kendala ada. Seperti apa Mas? Bisa diceritakan? Pernah bis yang sudah kita pesan ternyata ada kendala teknis gitu, kemudian akhirnya customer menunggu gitu ya di sana. Ini kok kenapa belum jalan-jalan seperti itu. Tapi so far sih ya alhamdulillah setiap kendala ada solusinya lah. Ada solusinya ya. Kalau ini nggak sampai yang seperti apa gitu. Artinya selama ini range line arrangement yang dibangun, yang ditata itu alhamdulillah berjalan baik. Ya, alhamdulillah Mas, berjalan baik. Eropa, mau timur, mau barat, mau selatan, mau utara. Ya. Kan kalau dari penampakan Mas Aang, ini, itu kan, kok nggak matching sih Mas? Kenapa nih? Biasanya kan yang model kayak Mas Aang ini kan arrangementnya ya Timur Tengah lah. Tapi kok Eropa nyebrang, apa yang mendasari? Sorry nih. Iya ya. Itu tadi sebetulnya gini, ketika di Eropa sendiri itu komunitas Muslim sudah banyak juga. Di Eropanya sendiri mungkin muka-muka seperti ini udah tidak sudah tidak asing ya. Tidak asing. Ya betul. Apalagi misalkan kayak daerah-daerah yang memang sudah mendekati ke wilayah pemukiman Muslim, misalnya kayak di Paris. Kayak yang sudah area dekat Grand Mosque of Paris itu, bahkan di sana pemandangan misalkan orang bernikab itu sudah tidak biasa ya. Ya, sudah banyak seperti itu. Tapi awal-awal tahun 2013 kan nggak begitu Mas. Barangkali ada, wah ini aneh nih orang nih. Pernah nggak begitu mungkin dilihatin gitu kan, kayak kita ini dicurigain, itu ada nggak? Kalau dari secara apa namanya ya, misalkan individu di sana memperhatikan itu belum ya, nggak istilahnya, dan orang-orang sana mungkin lebih cuek kali ya, nggak. Hanya saya pernah itu pas bawa grup itu ketika setelah kejadian yang ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu kartun di Prancis, kemudian sampai ada demo gitu kan. Nah itu, dan setiap masjid itu dijaga oleh tentara, pegang laras panjang, laras panjang seperti itu. Cuman kalau tanggapan dari istilahnya penduduk di sana ada ngelihat loh kita aneh berhijab gitu, itu enggak sih. Mereka lebih bisa terbuka lah ya. Kemudian kalau jenggot kan sebetulnya orang-orang sana yang bukan Muslim juga jenggot panjang-panjang ada aja. Artinya berarti nyaman lah. Nyaman, gitu ya. nyaman. Insya Allah nyaman kalau. Tapi pastinya kan nggak only bisnis lah ya. Mas Aang mengarrange atau menjadi provider ini pasti bukan hanya soal dolar lah, kan ada. Apa sih yang dipinginkan gitu kan, apakah ya supaya misalnya masyarakat Muslim Indonesia lebih melek terhadap dunia luar, atau destinasi Muslim di negara yang di sana, atau ada hal-hal yang lain barangkali Mas?
Ya, betul. Apa namanya, dengan Muslim Tour ini juga istilahnya saya ingin agar masyarakat Indonesia, traveler Indonesia ini juga lebih mengetahui bagaimana Islam di sana gitu ya, di Eropa. Bagaimana si komunitas di sana gitu kan, mereka hidup di tempat yang Islam ini minoritas, tapi mereka masih bisa menjalankan istilahnya kewajiban mereka untuk salat gitu kan. Kemudian mereka menemukan makanan halal. Kalau kita di sini istilahnya dimanapun bisa mendapatkan makanan halal gitu. Kita bisa sholat dimanapun, gampang menemukan masjid gitu kan. Nah, di sini pun istilahnya kita meskipun traveling ke daerah yang bukan Muslim, tapi kita masih bisa tetap menjalankan kewajiban kita sebagai Muslim ketika kita traveling. Kemudian mengetahui bahwa di Eropa pun ada komunitas Muslim, dan bahkan di Eropa ada sejarah Muslim. Contoh seperti di Andalusia, Islam hampir 800 tahun ada di sana gitu kan. Kemudian kita bisa mempelajari bagaimana peninggalan Islam di sana yang masih terpelihara dengan baik sampai sekarang. Kemudian pengaruh-pengaruhnya bahwa pernah ada Islam di sana dari segi arsitek, dari segi tata kota seperti itu. Artinya range terkait dengan tema bahwa wisata Muslim atau halal tour itu tidak hanya sekedar soal bisa sholat di negara yang minoritas, hanya sekedar nanti menemukan makanan halal di negara yang memang minoritas Muslim, tapi juga memang destinasinya itu beberapa bagian diarahkan untuk ke destinasi yang Muslim atau yang pernah mungkin Islam pernah jaya di situ, atau komunitas Muslim di situ. Betul. Kalau misalkan di situ juga ada masjid besar, itu kita kunjungi, kita cantumkan dalam itinerary. Tapi bukan berarti misalkan Muslim Tour destinasi kita hanya masjid aja nih, bukan seperti itu. Jadi Muslim Tour itu aktivitasnya tetap tour seperti biasa. Kalau misalkan seperti Eropa Barat, kita menikmati keindahan alam Eropa, kemudian mengenal budaya mereka, seperti itu. Hanya kita di sini dengan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai Muslim gitu. Nah, kemudian ketika di daerah misalkan di Brussels ada Grand Mosque of Brussels, di Jerman ada, di Frankfurt ya ada masjid juga. Nah, sekaligus kita sholat, kemudian dari itinerary juga memang kita dekat dari situ, kita sholat di situ, seperti itu. Bisa ketemu dengan pengurusnya kah? Atau untuk dewan masjidnya di situ? Ya, biasanya kalau untuk ketemu dewan masjid sih memang harus ada sebelumnya harus ada appointment. Kalau memang misalkan bukan karena pas kebetulan kita lagi sholat, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ada agenda khusus memang mau diskusi dengan mereka, itu harus dengan appointment. Ya. Termasuk mungkin barangkali para customer atau travel yang bisa nggak mereka ini mesen begini, Mas, saya mau di asrama apa ya, kalau di sini pesantren lah, pesantren yang ada di Jerman misalnya gitu, ada nggak lembaga pendidikan Islam di Jerman gitu, kita pengen study tour di sana, bisa nggak itu dilakukan misalnya? Bisa saja. Jadi memang kita fleksibel ya, artinya di United Muslim Tour ini kita bisa arrange banyak
banyak hal istilahnya, untuk MICE atau misalkan education trip dan sebagainya, customize sesuai permintaan tamu, itu bisa saja kita buatkan. Termasuk misalnya di Barcelona begitu misalnya. Bisa masuk stadion. Oh ya. Nonton bola pertandingan. Bisa. Itu sudah pernah kita buat juga. Foto bareng sama pesepak bolanya? Kalau untuk itu misalkan agak susah nih, karena memang kan si pemain sepak bola ini juga ada pengawal. Kecuali dari jauh. Kebetulan seperti itu. Baik, Mas A. Artinya begini, bahwa United Muslim Tour ini menyediakan berbagai macam hal untuk kebutuhan travel atau traveler yang akan berkunjung ke negara-negara Eropa, Barat, Timur, Utara, dan Selatan, begitu ya. Sebelum kita lanjut, Mas, ini warnanya menggoda, Mas. Segar sekali ya. Ini Theta Cafe. Theta Cafe. Silakan dicicipi dan testimoni rasanya. Siap cicipi ya. Ini strawberry mojito kalau nggak salah ya. Ini gimana bukanya? Harus. Ini karena saking safety-nya, jadi membukanya harus dengan kekuatan. Itu. Plastiknya bukan plastik murahan gitu. Mas, gimana rasanya? Stroberinya seger banget. Ada irisan stroberi segarnya nih. Berasa banget. Lagi siang panas begini kan? Masya Allah. Pas banget ini. Hanya ada di Theta Cafe. Oke, Mas. Theta Cafe. Segar kita minum. Ini namanya apa? Ini? Strawberry mojito. Strawberry mojito. Yeah. Setelah menikmati strawberry mojito, kita lanjut dialog kita, Mas. Masih terkait dengan Eropa. Oke. Range Eropa yang paling singkat atau yang paling panjang yang pernah Mas Aang alami, berapa lama? Kalau paling singkat, kita pernah bikin 4 hari 3 malam Andalusia. Berapa negara? Cuman satu. Karena Andalusia itu memang besar ya, Spanyol itu luas, dan tiap kota di Andalusia itu minimal 3 kota kayak Cordoba, Sevilla, Granada itu harus kita kunjungi karena di situ ada peninggalan Islam yang masih terawat dengan sangat baik di situ. Jadi paket ini pernah dibuat untuk umroh plus. Jadi kalau misalkan mau umroh plus Eropa dan memang tidak punya banyak waktu, singkat-singkatnya itu 3 malam. 3 malam. Ya, tapi biar tidak terlalu capek sih idealnya 5 malam. Tapi kalau misalkan pokoknya saya cuma punya waktunya sangat sedikit, ya udah 4 hari 3 malam itu bisa. Itu setelah umroh, sebelum umroh? Rata-rata sih mereka sebelum umroh. Karena kan kalau setelah umroh ada zam-zam dan segala macam ya, bawa zam-zam dari sana, jadi secara teknis agak sulit buat travel agent. Biasanya sebelum umroh. Nah, untuk Eropa Barat itu bisa 5 malam. Kalau LA-nya berarti 6 hari 5 malam, itu bisa masuk dari Amsterdam, Brussels, Paris, 3 negara. Itu bisa minimal. Destinasi di Eropa, Mas. Ya. Terutama destinasi Muslim. Ya. Yang paling unik dan jarang orang ketahui. Kalau Cordoba, Spanyol dan lain sebagainya yang sudah familiar lah. Pernah nggak ada misalnya di satu negara di Eropa, di perkampungan kecil ternyata ada destinasi Muslim dengan perkampungan kecil tapi indahnya luar biasa? Pernah ada seperti itu? Ada. Di mana tuh? Nah, ini berbicara tentang Andalusia ya. Yang orang sering kunjungi Andalusia ini hanya terbatas dari 3 kota itu aja biasanya.
Granada, Cordoba, sama Sevilla. Oke. Nah, padahal itu di Andalusia itu masih banyak kota-kota kecil yang indah gitu, seperti Ronda. Ronda ini apa maksudnya? Nama daerah? Nama daerah. Oh, oke. Ya, nama daerah Ronda, di sekitar 60 kilo dari Malaga. Ini dari segi fenomena alam ya. Jadi dia tuh terletak, terpisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Kemudian penghubung jurang itu dibuat jembatan yang sangat cantik gitu, yang sangat indah. Kemudian sejarah Muslim pun pada masa Andalusia itu pernah tinggal di situ. Jadi dari arsitektur bangunannya di situ masih terlihat pengaruh bangsa Moorish, Moor. Itu. Kemudian ada lagi Alpujarra. Alpujarra ini dekat. Ini masih di Andalusia? Masih Andalusia. Ini tidak jauh dari Granada. Di mana Alpujarra ini desa tempat bersembunyi orang Muslim Muslim terakhir di Andalusia. Karena kan pada waktu Reconquista itu penaklukan kembali oleh Kristen, orang Islam dipaksa harus murtad gitu kan, atau dibunuh. Nah, ini beberapa Muslim ini bersembunyi di Alpujarra. Ya. Dan itu jarang teman-teman ke sana. Jarang. Saya lihat di paket-paket Muslim yang dibuat oleh kita itu belum ke situ. Belum familiar lah ya. Ya. Padahal itu bagus sekali. Kita juga bisa ada ketemu komunitas Muslim di sana. Kemudian rata-rata Muslim di sana itu berkebun ya, ke olive oil seperti itu. Jadi ini Mas, Muslim terakhir yang ketika ada perpindahan keyakinan besar-besaran di Andalusia itu, kan mereka lari atau menyelamatkan dirinya ke Alpujarra. Ya. Pernah nggak berdialog dengan penduduk setempat, gitu kan? Keyakinan mereka, cara mereka memahami agama itu apakah ortodok kah, keras kah, atau ya terbuka, atau toleransinya tinggi, atau seperti apa? Pernah? Ya. Dialog justru market Indonesia tuh belum membuat paket misalkan ke sana untuk dialog dengan lokal Muslim. Nah, kalau saya lihat beberapa program justru misalkan kayak turis dari UK atau dari Eropanya sendiri, mereka di dalam program itu ada dialog dengan lokal Muslim di sana. Nah, justru ini peluang untuk kita sebetulnya ya, program baru istilahnya, biar tidak itu aja. Kita bisa memasukkan Alpujarra ini ke dalam itinerary. Artinya Mas Am pengen mengatakan bahwa turis atau wisatawan atau traveler Indonesia itu masih sebatas selfie saja, atau gimana? Ya, saya mohon maaf ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang menurut saya yang pernah saya range sejauh ini, turis dari Indonesia itu memang permintaannya baru sebatas ke menikmati keindahan. Betul, ke tempat-tempat yang terkenal seperti itu. Jadi belum secara mendalam. Mereka pengen mengetahui sejarah ya, bahkan terkadang ketika tur berjalan pun ketika sedang diterangkan sejarah sepertinya traveler kita kurang tertarik kayaknya ya. Lebih baik masang headset ya kan, nyanyian tidur. Iya, kurang tertarik. Jadi mereka ini yang pernah saya alami ketika membawa Mas, sorry. Nggak tertariknya itu bisa jadi karena pas menjelaskannya nggak menarik kali. Mungkin. Oh ya, mungkin seperti itu. Tapi jadi
misalkan kayak ayo kita ada dijelaskan sebentar nih istilahnya mengenai sejarahnya, tapi travel kita udah sibuk foto-foto di mana nih seperti itu. Oke, mungkin atau bisa jadi gini kali ya, itinerary atau jadwal perjalanan memang barangkali nggak mencakup hal-hal yang substantif, gitu kan? Misalnya, oke, kita sekarang nih akan menuju ke kota kecil namanya Al-Fujara. Ceritanya begini-begini, nanti kita kasih kesempatan di samping selfie, foto, video, testimoni macam-macamnya, kita kasih kesempatan untuk mendalami seperti apa secara langsung kepada masyarakat misalnya gitu. Artinya ada waktu khusus, karena kadang-kadang range yang dari travel ini kan sebentar-sebentar nih. Dikasih waktu ya 25 menit, setelah itu kita tunggu di bus atau kita tunggu di meeting point ini gitu. Atau mungkin itu penyebabnya? Enggak sih, kalau menurut saya memang untuk apa namanya traveler yang memang pengen tahu sejarah, sepertinya memang dari awal dari nama paket itu memang mesti di branding ya. Kalau ini memang istilahnya explore sejarah Andalusia seperti itu. Oke. Jadi artinya kalau mereka yang ingin mendalami sejarah atau hal-hal yang terkait dengan destinasi, dari awal itu sudah dimunculkan itunya ya, nama paketnya lah gitu. Menurut saya harus seperti itu. Oke. Seperti itu. Mas Aan kan udah lama nih, 2013 sampai katakanlah 2021 deh. Meskipun sempat off ya 1-2 tahun karena pandemi. Mas Aan, adakah sisi-sisi lain yang menjadi perbaikan kita nih ke depan nih kalau dibuka? Masya Allah kayaknya nih. Gitu kan? Karena semua kita off selama kurang lebih 2 tahun, ya kan? Ketika dibuka pasti kita berdoa teman-teman akan memanfaatkan seluruh potensi yang mereka miliki, ya kan? Apa kira-kira evaluasi yang bisa diberikan kepada teman-teman supaya dalam range ke depan itu jauh lebih jauh lebih substantif, jauh lebih nilainya itu dapat, atau ya tetap selfie dan lain sebagainya tetap dapat gitu. Tapi ada hal yang lain yang bisa digali supaya bobot kita nih bukan hanya soal wisata, tapi soal bagaimana kita ini memberikan gambaran tentang kekuasaan yang maha kuasa gitu. Apa ada evaluasi kan sepengalaman Mas A? Kalau saya sih yang saat ini dari paket-paket yang saya buat gitu. Jadi memang tadi yang seperti saya katakan, pertama di brand paket gitu ya, itu memang dibuat nanti sesuai apa yang nanti mau didapatkan. Contoh seperti misalkan explore Andalusia gitu kan. Di sini memang explore sejarah Andalusia. Nah, kemudian yang kedua, kebetulan karena untuk tour yang beberapa negara untuk post pandemi ini mungkin punya kebijakan yang berbeda-beda setiap tempat. Mungkin nantinya akan kesulitan harus inilah harus itu. Setelah post pandemi ini yang akan banyak dijual ini adalah mono destinasi. Maksudnya? Mono destinasi itu, jadi misalkan kalau dulu Andalusia itu kombinasi dengan Maroko dan dengan Portugal. Jadi Maroko, Spanyol dan Portugal. Nah, karena kita banyak negara ini, akhirnya hanya destinasi-destinasi utama yang kita lewatin. Dengan monodestinasi ini kita jadi punya waktu itu untuk explore kota-kota lain yang sebetulnya mereka juga punya nilai histori yang tinggi juga, kemudian tempatnya indah juga gitu kan. Itu bisa sekaligus dikunjungi. Jadi ada paket 8 hari 7 malam itu explore kota-kota di Andalusia selain Cordoba, Granada, Sevilla. Jadi ke Malaga juga, ke Tarifa, ke Alpujarra, ke Ronda, seperti itu. Artinya negara yang dituju tidak terlalu banyak lah, tidak atau terlalu banyak. Satu negara hanya gitu satu maksudnya. negara saja. Tapi kita mengeksplor apa yang ada semuanya. Betul. Gitu ya, supaya secara nilai ketika mereka pulang itu justru melengkapi
mungkin kalau umroh plus Eropa Ya. itu melengkapi keyakinan mereka terhadap kekuasaan Allah gitu. Betul seperti itu. Cakep juga sih. Ya. Oke. Kayak misalnya nih Mas, kan pastinya banyak ya orang tuh kan taunya Indonesia lagi gitu kan. Pengen dong mereka ini mengetahui kayak gimana sih dulu nih Spanyol, katanya begini katanya begitu. Yang paling menarik kalau teman-teman jualan, apa yang harus diangkat kira-kira supaya ini teman-teman nih apa ya, punya peluru baru lah setelah pandemi ini gitu kan. Gagasan apa yang kira-kira bisa Mas Ang berikan untuk teman-teman ini? Oke. Iya, menurut saya Andalusia ini ya itu perlu dijadikan istilah salah satu destinasi yang harus kita kunjungi nih setelah pandemi ini. Selain memang di situ banyak peninggalan ketika kekuasaan Islam yang masih terawat dengan sangat baik sampai sekarang. Kemudian alamnya juga indah gitu kan. Nah, di sisi lain persyaratan nih untuk masuk ke negara tersebut itu lebih mudah kaitannya dengan pandemi. Contoh, Spanyol itu menerima semua vaksin karena kan ada beberapa contoh kayak Sinovac itu beberapa negara itu tidak mengakui sehingga kita harus booster. Seperti itu. Nah, ke Spanyol ini semua vaksin diakui, kemudian tidak ada karantina juga di sana, dan di sana sudah seperti sudah normal, maksudnya pembatasan di transportasi itu tidak ada pembatasan juga. Dan apa Spanyol sudah membuka untuk wisata? Sudah Okay. sudah membuka dia dan dari ini 1 Juli. paket programnya juga sudah diluncurkan sama Sudah Oke. sudah ada gitu. Mas, kalau teman-teman nih mau bikin paket, mau Eropa kayak mau Spanyol aja, kayak mau timur, barat, utara, selatan, gampang nggak sih? Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Saya takut nanti gimana visanya, apa gimana dan sebagainya. Secara simpel, Mas Ang bisa jelasin supaya mereka ini semangat. Ya gampang kok sebetulnya. Jadi mungkin juga bagi beberapa orang ya, kayak tur ke Spanyol itu masih menjadi apa ya, momok kali ya. Visanya bagaimana nih? Nanti saya ribet persyaratannya. Sebetulnya selama persyaratannya dipenuhi itu gampang. Visa alhamdulillah dari klien-klien kita yang selama ini kita arrange itu tidak ada yang sampai reject ya. Karena ketika proses visa kita pandu si travel agent ini bagaimana supaya persyaratannya bagus. Oke, artinya dari Mas Ang sendiri memberikan guidance ya kepada travel persyaratannya ini terpenuhi, paspor data apa sih namanya itu, kayak surat sponsor dan sebagainya. Serahkan, selesai. Ya, ketika ada misalkan ini kurang nih, ini kalau misalkan masih kayak gini sudah masuk embassy, ini bakalan ditolak nih. Nah, itu kita betulkan dulu, kita kasih arahan nih yang bagus seperti ini, gitu, sehingga nanti proses visa lancar, bisa berjalan. Artinya lancar. Mereka yang akan menjadi customer itu dimudahkan lah, bukan diilegalkan, tapi dibantu supaya proses menjadi mudah gitu ya. Baik. Betul. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga dialog kita Mas memberikan inspirasi kepada travel umroh haji khususnya dan travel wisata lain pada umumnya untuk juga tergerak melakukan atau mengarrange perjalanan ke Eropa, baik timur, utara ataupun selatan gitu ya, barat barangkali. Tentu saja dengan berbagai macam bekal pengetahuan. Atau bila ternyata saya nggak tahu banget nih soal Eropa nih, tapi kok kayaknya menarik. Apakah nanti juga ada edukasi terhadap travel yang membutuhkan pengetahuan ataupun informasi? Betul ya, itu ada. Jadi ya jangan takut buat
travel agent yang misalkan, waduh, saya misalkan selama ini jangankan Eropa, luar negeri aja belum pernah bikin misalkan. Itu jangan takut untuk menawarkan paket Eropa, karena saya misalkan ada travel agent yang misalkan, waduh, ini saya ada bidding nih, saya nggak tahu bagaimana menjelaskan destinasi di sana. Itu saya siap untuk membantu si travel agent tersebut mengikuti bidding atas nama si travel tersebut. Wih, keren. Oke. Beberapa seperti sekaligus menjadi penarik marketingnya gitu. Betul. Jadi nama kita kan United Muslim ini nggak perlu sampai ke tamu gitu. Okay. Yang saya bawa adalah nama travel agent. Oke. Mas, terakhir sebelum kita tutup. Ya. Orang umroh. Ya. Kan? Umroh, tapi plus Eropa. Ada sebagian mungkin kecil, nggak tahu kecil atau besar, orang beragak begini. Orang mau umroh kok ke Eropa, atau orang setelah umroh kok ke Eropa misalnya gitu. Ada yang mungkin masih merasa risih. Bagaimana Mas menjelaskan supaya mereka ini, masa kita sebelum umroh kita ngeliat paha misalnya gitu. Loh, orang kita kan sensitif soal begituan. Ya. Sebetulnya kalau masalah lihat paha ya Pak ya, nggak mesti ke Eropa ya, di Middle East aja yang Arab ya. Jadi bagaimana niatnya lah, dan itu tadi Eropa tidak hanya identik dengan hal-hal yang tidak baik, banyak hal-hal positif di sana gitu kan. Kemudian ya seperti itu tadi, meskipun kita ke Eropa, kemudian kita bisa ketemu dengan komunitas muslim, meskipun ketemu di sini tidak dalam khusus kita ada dialog dengan komunitas muslim, tapi ketika kita sholat di masjid, sholat jamaah gitu kan, kita bertemu dengan muslim yang lain di sana gitu, kita bisa melihat gitu bagaimana istilahnya perjuangannya gitulah ya, muslim di sana untuk awalnya misalkan dari tadinya masjid, dari tadinya kecil hanya sewa tempat yang kecil, kemudian bisa berkembang jadi besar. Jadi menurut saya mindset ya, kalau Eropa itu tidak selalu identik dengan hal-hal negatif, yang ngeluar foya-foya gitu. Kita tadabbur alam kemanapun gitu kan, termasuk ke Eropa. Baik Mas Aang, ada sisi lain yang saya garis bawahi, bahwa kita ini kan mempercayai bahwa Allah tuh maha besar gitu kan. Ya sekarang mari kita buktikan kebesarannya Allah. Betul. Dengan cara barangkali ya tadi, kalau kita nggak bisa untuk nge-range Eropa only gitu kan, ya umroh plus Eropa, supaya benar tadinya kita percaya Allah maha besar, jadi makin yakin. Betul. Ya, kalau cuma percaya nggak yakin repot juga kita. Mungkin begitu kali ya. Betul. Artinya semakin kita mendalami atau menyerap terkait dengan pemandangan kebesaran daripada alam semesta ini, kebesaran Allah kita dapat. Betul. Oke Mas Aang, terima kasih banyak sama-sama atas kehadirannya di Podcast Turi. Semoga next pada lain kesempatan kita bisa Podcast Turi di Spanyol. Insya Allah itu memungkinkan sekali. Memungkinkan. Mas Akbar, kita ke Spanyol gimana? Oke. Amin. Doanya Mas Akbar itu makbul soalnya. Baik, terima kasih banyak dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.